murid atau setiap siswa, bahkan bapak ibu guru semuanya mampu menanamkan rasa cinta terhadap Indonesia. Sejarah R.A. Kartini tidak lepas dari bagaimana R.A. Kartini sebagai perempuan yang saat itu belum dihargai, tetapi dia mencoba menghargai dirinya sendiri. Ini kita bisa belajar bersama ya. Dia juga bersekolah karena dia anak bangsawan. Dia bersekolah di sekolah yang didirikan yang khusus untuk belajar. Dan ini banyak dilakukan oleh anak-anak Belanda. Jadi dia belajar di setara SD, itu teman-temannya orang Belanda, dan dia menggunakan bahasa Belanda. Setamat dari SD, dia tidak melanjutkan pendidikan karena dia taat pada aturan saat itu bahwa perempuan tidak boleh mengenyam pendidikan lebih, hanya SD saja. Tetapi ini hal yang positif ya. Apa yang dilakukan oleh Kartini? Dia tidak melawan. Dia tidak melawan peraturan yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang ia lakukan adalah mengisi waktu dengan membaca dan menulis. Nah, ini baik untuk kita. Apakah menjadi refleksi untuk kita? Apakah aku juga meluangkan waktuku untuk membaca dan menulis seperti Kartini? Tidak hanya berbicara tentang perempuan yang mampu meningkatkan kualitas yang setara dengan laki-laki, tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak SDK Mater D mampu menggunakan waktu untuk membaca dan menulis. Kualitas ini pun dibuktikan dia dengan mengirim surat kepada teman-temannya dengan menggunakan bahasa Belanda tentunya, dan dijadikan buku yang bisa kita sebut bukunya apa sayang? Abstrak terbit Literat. Maka sekali lagi budaya ini, budaya untuk mampu meningkatkan kualitas, menjadi budaya kita. Budaya Kartini yang taat pada orang tua, namun mampu mengisi waktunya untuk meningkatkan kualitasnya dengan membaca dan menulis. Maka marilah untuk anak SD Mater D, sebagai rasa bangga sebagai anak Indonesia, kita isi diri kita dengan membaca dan menulis, dan tentunya akan meningkatkan kualitas kita dalam mengolah akal budi dan hati nurani. Inspirasi wanita. Mengapa? Karena Kartini tidak hanya cantik melainkan dengan cerdas. Ya, Kartini adalah pahlawan emansipasi wanita. Menurut saya, Kartini adalah pejuang wanita karena dia telah memperjuangkan hak asasi wanita untuk bisa belajar. Menurut saya, cara Kartini adalah pahlawan
contoh karena ia adalah pahlawan emansipasi wanita dari Sabang sampai Merauke. Menurut saya, R.A. Kartini adalah seorang pahlawan yang memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan untuk bersekolah dan menuntut ilmu yang tinggi. R.A. Kartini menurut saya pribadi adalah seorang sosok perempuan yang sangat kuat. Dia mampu menjadi dirinya sendiri, dia tidak takut menunjukkan jati dirinya dan mampu menyemangati semua perempuan di Indonesia. Itulah R.A. Kartini di mata saya pribadi. Semangat yang sangat tinggi untuk mendapatkan haknya dalam belajar. Tapi dia bukan tipe yang melawan perempuan itu mengikuti aturan, tapi tetap menggunakan waktunya yang baik dengan belajar dan membaca buku terus. Menurut saya, ini adalah sosok pahlawan yang berani melawan keadaan. Ia telah berjuang untuk membuat para perempuan bisa sekolah seperti sekarang. Menurut saya, R.A. Kartini adalah seorang perempuan yang dapat menginspirasi bangsa Indonesia untuk membantu para perempuan untuk memberantas ketidakadilan. Jadi menurut aku R.A. Kartini itu adalah pejuang Indonesia, terutama bagi para wanita-wanita dan perempuan di Indonesia. Karena kalau misalnya gak ada R.A. Kartini, menurutku mungkin perempuan saat ini nggak bisa sekolah gitu. Karena R.A. Kartini aja mau memperjuangkan perempuan di Indonesia harus banyak banget perjuangannya. Contohnya dipaksa nikah sama bupati menjadi istri ketiganya. Terus juga R.A. Kartini pasti banyak dibenci orang-orang. Tapi sekarang R.A. Kartini tuh jadi tokoh utama bagi Indonesia karena ya bisa membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju. Karena dulu tuh cuman laki-laki yang bisa sekolah, jadi sekarang semuanya sederajat. Menurutku adalah perempuan yang teguh dan periang. Menurutku, R.A. Kartini merupakan seorang wanita pejuang Indonesia. Dia dapat memberikan hak Indonesia dengan kekuatannya. Dia sangat berani dan sangat gagah. Menurut aku, R.A. Kartini itu adalah seorang sosok perempuan hebat yang berjuang demi Indonesia sehingga kita bisa sampai saat ini dan bercita-cita memperoleh. Menurut saya, R.A. Kartini adalah sosok perempuan yang hebat yang bisa berjuang untuk perempuan masa kini sehingga saya sendiri bisa ada di tempat ini untuk bekerja seperti rekan-rekan laki-laki yang lainnya. Menurut saya, R.A. Kartini adalah sosok pahlawan perempuan yang sangat menginspirasi banyak orang, khususnya untuk para kaum perempuan. Saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk semua perempuan Indonesia, teruslah menjadi inspirasi untuk banyak orang. Terima kasih. Menurut saya, seperti pada lagunya, R.A. Kartini merupakan pendekar bangsa dan putri sejati Indonesia. Mengapa seperti itu? Karena ia berani untuk membela keadilan dengan melawan para penjajah. Menurut saya, R.A. Kartini merupakan tokoh yang berani, kerja keras, dan tamat. Ia merupakan wanita di Indonesia yang dulu tidak setara dengan laki-laki. Ia merupakan tokoh yang inspiratif bagi seluruh pemuda di Indonesia. Selamat siang teman-teman, untuk saya R.A. Kartini adalah wanita yang memperjuangkan kaum wanita agar memperoleh kebebasan otonomi serta persamaan hukum, persamaan derajat
persamaan gender, menjadikan sosok RA Kartini sangat tangguh ya, dan mandiri sekali. Sejak kecil Kartini itu merasa bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk dapat memperoleh pendidikan terutama. Meskipun RA Kartini kecil itu hanya mengenyam SD saja atau istilahnya waktu itu SR ya, sekolah rakyat. Tetapi RA Kartini tidak kenal lelah dan tetap memperjuangkan diri dan kaumnya dengan mendirikan sekolah-sekolah kecil untuk kaum muda di rumahnya. Kemudian dia juga belajar banyak, menulis surat kepada orang yang di Belanda, sehingga dia belajar secara otodidak. Disitulah RA Kartini semakin berkembang cara berpikir atau mindsetnya untuk mengembangkan kaum perempuan, terutama di Indonesia dan secara khusus di Jepara. Itulah maka RA Kartini itu menjadi seorang ibu yang memperjuangkan kaum muda, sehingga dapat kita lihat ya sekarang untuk kaum perempuan nggak sama, nggak beda dengan laki-laki, semuanya sama ya derajatnya. Terutama di Indonesia, bersyukur di Indonesia itu diberi kebebasan untuk mengenyam pendidikan yang sama, pekerjaan yang sama, tanpa membeda-bedakan. Terima kasih Indonesia, terima kasih RA Kartini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Lalu silakan anak-anak yang sudah selesai kegiatan lombanya termasuk kelas masing-masing bersama dengan bapak ibunya masing-masing. Untuk kelas 3, 4, 5, 6 yang masih melakukan proses pendaftaran, selesaikan sampai dengan waktu pukul 11. Sukses untuk Nanti baru dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing untuk diambil dalam lomba menggambar. Halo, selamat siang. Saya Mama Griselda dari kelas 2B. Hari ini ada berbagai macam lomba. Itu lomba fashion show dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan saya melihatnya anak-anak sangat antusias, sangat seru juga. Dan ini benar-benar anak-anak juga menikmati, orang tua juga menikmati. Dan ini benar-benar kegiatan yang positif dalam hal memperingati Hari Kartini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya Dina, mamanya Leonardo Subyodana Putra, kelas 2D. Saya sangat senang dan melihat anak-anak juga semangatnya luar biasa untuk mengikuti fashion show yang hari ini diselenggarakan, menambah kecintaan pada Indonesia, kepada tanah air tentunya, dengan terus mengadakan lomba seperti ini, menggunakan baju adat. Diharapkan, saya berharap Laterday terus mengembangkan hal-hal yang sejenis seperti ini, sehingga anak-anak juga terus mengingat berbagai kekayaan Indonesia, semakin mencintai Indonesia. Terima kasih. Hai, aku Helen, anakku kelas 5C, Raisa Nenggolan, dan kelas 2B Sonia Nenggolan kebetulan ikut acara hari ini. Dia ikut lomba fashion show. Acaranya keren banget dan berguna banget buat anak-anak. Anak-anak jadi timbul rasa percaya dirinya, jiwa bersaing secara positifnya juga muncul. Jadi mereka semakin semangat menghadapi perlombaan hari ini. Thank you Laterday. Ya, acara peringatan Hari Kartini bersama Laterday hari ini berlangsung dengan meriah karena tadi diawali dengan upacara bendera, anak-anak memakai baju adat dan pakaian nasional, pakaian batik, kemudian dilanjutkan dengan lomba fashion show dan semakin meriah dengan adanya bazar. Semoga dengan adanya acara seperti ini pelestarian budaya di sekolah ini tetap terjaga gitu Pak. Saya ikut lomba fashion show karena saya rasanya tuh deg-degan, campur takut gitu karena banyak saingan. Tapi setelah lomba saya berpikir menang kalah nggak masalah, yang penting kita mau berusaha dan mencoba. Lomba juga dibuat untuk memperbaiki kita. Menurut saya, dalam rangka memperingati Hari Kartini, ada sesuatu hal yang ingin saya perbaharui dalam hidup ini, yaitu budaya atau kebiasaan dia, membaca dan menulis.
Ini mengajak saya dan juga Anda sekalian, terutama anak-anak, untuk meluangkan waktu membaca dan menulis. Hal ini sangat berguna untuk meningkatkan kualitas diri dan untuk membangun, memajukan bangsa Indonesia.